Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Permatasari dengan NIM 12030300108 dari kelas HTN 2C. Izinkan saya mereview untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Pertemuan ke-9 yaitu membahas mengenai asal mula negara dan lenyapnya negara bagian 2. Yang pertama, masa teori kekuasaan. Oppenheimer berpendapat bahwa negara merupakan alat dari organisasi yang kuat untuk menertibkan masyarakat. Negara hadir karena adanya kepentingan kaum borjuis atau kaum pemodal. Yang kedua, masa positivisme. Saint-Simon 1760 sampai dengan 1865 serta Auguste Comte 1798 sampai dengan 1857. Masa ini memiliki pandangan asal mula negara itu hadir karena keterdesakan masyarakat yang membutuhkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengkontribusikan dalam menertibkan masyarakat. Yang ketiga, teori modern. Kranenbrook dan Logeman berpendapat bahwa negara berdasarkan kekuasaan. Yang keempat, abad pertengahan. Pada abad ini ada beberapa fase. Yang pertama, pra-Renaissance. Pada masa ini muncul tokoh seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marsilius, dan Thomas More. Yang kedua, masa pasca Renaissance. Pada masa ini muncul beberapa tokoh seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, serta Thomas Hobbes. Jadi asal mula negara itu hadir karena adanya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat pada saat itu. Pada saat itu konsep kekuasaan lebih didominasi oleh gerejawan atau agamawan, maka terjadilah perubahan-perubahan pada saat itu. Selanjutnya ada lenyapnya sebuah negara. Yang pertama, teori organis. Teori ini berpendapat bahwa sebuah negara akan hancur jika terjadi perang dan terkena bencana. Yang kedua, teori anarkis. Teori ini berpendapat bahwa sebuah negara akan hancur jika terjadi pemberontakan dan terorisme. Yang ketiga, teori marxisme. Sebuah negara akan hancur jika ada pemberontakan di antara kaum proletari. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, sebuah negara akan lenyap dimakan usia dan kehilangan unsur pembentukannya. Selanjutnya, pertemuan 10 yaitu membahas mengenai tujuan dan fungsi negara bagian 1. Yang pertama, teori Rodsang. Menurut teori ini, negara yang kuat adalah negara yang mampu muncul menciptakan negara yang adidaya atau negara yang mampu tampil kuat utuh secara eksternal. Tujuan negara yaitu untuk mengekspos tentang kekuatan sebuah negara. Yang kedua, teori Niccolo Machiavelli. Tujuan dari sebuah negara yaitu untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman. Selain itu, tujuannya yaitu untuk pembentukan negara adidaya serta bagaimana rakyat bisa tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara tersebut. Yang ketiga, teori Dante Alighieri. Ada dua hal yang menjadi fokus fungsi sebuah negara. Pertama, negara memiliki tujuan serta fungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Kedua, memposisikan agama di bawah negara atau antitesis masa pra-Renaissance. Yang keempat, teori John Locke, yaitu negara hadir memiliki tujuan serta fungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, pertemuan ke-11 yaitu membahas mengenai tujuan serta fungsi negara bagian 2. Yang pertama, teori Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa manusia pada dasarnya sederajat dan persamaan hanya disebabkan oleh kekayaan serta status manusia. Dari teori ini kita tahu bahwa tujuan dan fungsi negara adalah untuk melindungi masyarakat atau warga negara dari diskriminasi atau pembatasan. Yang kedua, pandangan paham sosialis. Teori ini lebih fokus pada aspek sosial. Tujuan dan fungsi negara yaitu bagaimana negara menciptakan ciri-ciri non-diskriminatif dan menciptakan persamaan nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi kelas sosial atau perbedaan sosial.
Yang ketiga, pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan ini merupakan kebalikan dari pandangan paham sosialis. Menurut pandangan ini, negara memiliki tujuan serta fungsi sebagai tempat yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu yang tinggal di negara tersebut. Yang keempat, pandangan sosial demokrat. Menurut pandangan ini, tujuan serta fungsi suatu negara yaitu untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya dan bagaimana menciptakan kemakmuran tanpa adanya penindasan. Pandangan ini juga merupakan kebalikan dari pandangan liberal. Selanjutnya, pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralis, yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralis. Dalam negara kesatuan, model kenegaraan terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama vertical management model, yang kedua central representative model, yang ketiga unification model, yang keempat mixed model. Adapun karakter dari negara kesatuan antara lain, yang pertama hanya ada satu konstitusi yang berlaku, yang kedua ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat, yang ketiga seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarganegaraan, yang keempat terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintahan pusat. B. Negara Serikat. Negara serikat atau federal berasal dari bahasa Latin foedus, yang berarti perjanjian. Untuk membentuk negara federal harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federalisasi. Yang kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Adapun karakter dari negara serikat, yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua ada kedaulatan ganda. Yang ketiga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Adapun perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yang pertama hak otonomi dari daerah-daerah dalam negara kesatuan merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Kedua, kekuasaan yang belum diatur dengan jelas apakah termasuk kekuasaan pemerintahan pusat, maka kekuasaan itu dianggap merupakan pemerintahan pusat. Yang ketiga, pemerintahan daerah atau sentralisasi. Sedangkan negara serikat, yang pertama, hak-hak negara bagian untuk mengatur urusan dalam negaranya adalah hak asli dari negara bagian itu. Yang kedua, bila hal ini terdapat atau terjadi dalam negara tersebut, maka kekuasaan belum jelas itu dianggap termasuk kekuasaan pemerintah negara bagian. Yang ketiga, negara-negara bagian atau desentralisasi. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai bentuk serta sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan, autokrasi, bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sedikit orang namun memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Oligarki, sekelompok orang yang memegang atau menguasai negara tersebut. Monarki bersistem tunggal atau kerajaan. Republik, pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Bentuk negara menurut Aristoteles. Monarki, dampak dari kemerosotannya yaitu despoti, tirani atau tindakan kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja. Aristokrasi, dampak dari kemerosotannya yaitu oligarki, plutokrasi. Politeia, dampak dari kemerosotannya yaitu demokrasi. Adapun siklus teori yang pertama, monarki, kekuasaan dipegang satu orang yang memiliki kepentingan. Oligarki yaitu masing-masing orang ingin mengatur serta memerintah ingin bebas sama. Yang ketiga, demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat serta untuk kepentingan rakyat. Oligarki yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Aristokrasi yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Aristokrasi ini lebih profesional jika dibandingkan dengan oligarki. Sedangkan tirani yaitu diperintah oleh satu orang yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Adapun sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama,
presidensil. Contoh negara yang menggunakan sistem ini yaitu Indonesia. Adapun indikator sistem ini yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan pemerintahan adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat serta bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, parlementer. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Amerika Serikat. Adapun indikatornya yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang selanjutnya yaitu kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Kemudian pertemuan ke-14 yaitu membahas mengenai negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Negara autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu autos yang artinya diri serta kratos yang artinya kekuasaan. Suatu sistem pemerintahan di mana satu orang memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, serta militer. Adapun ciri-ciri autokrasi modern, sistem satu partai menghimpun kekuasaan sebesar mungkin organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan serta mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, eksekutif dominan. Contohnya fasisme Italia, nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Yang kedua, negara demokrasi, di mana semua orang mempunyai hak untuk memegang kekuasaan. Yang menjadi dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Lebih mementingkan umum serta kepentingan rakyat. Adapun ciri-ciri demokrasi modern yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, berbentuk kumpulan atau kesatuan daripada para individu, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, undang-undang yang lebih dominan. Contohnya yaitu negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, pertemuan ke-15 yaitu membahas mengenai teori pembagian kekuasaan serta lembaga-lembaga negara. Yang pertama, teori Maurice Duverger langsung yaitu melakukan pemilihan para penguasa oleh rakyat, pembagian kekuasaan, serta kontrol yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Selanjutnya, teori trias politika yaitu pada bab Perancis yang mempunyai fungsi diplomatik, fungsi defensi, fungsi justik, serta fungsi valis. Yang kedua, John Locke 1631 sampai 1704 memiliki fungsi legislatif, eksekutif, serta fungsi federatif. Yang ketiga, Montesquieu yaitu 1748 dalam bukunya yang berjudul El Spirit des Lois atau The Spirit of the Law. Yang pertama mempunyai fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Eksekutif kekuasaan membuat perundang-undangan, dalam peristilahan disebut rule making function. Dia adalah seorang presiden juga satuan kerja pemerintahan. Yang kedua, legislatif. Kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Legislatif akan bekerja sama dengan eksekutif untuk membuat undang-undang, contohnya DPR. Yang terakhir, yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Contohnya lembaga kehakiman, baik itu Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Mungkin sekian video review yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.